Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang melihat saya saat ini, saya sangat bersyukur karena kita bisa bertemu sebelum tanggal 25 Desember terjadi. Karena kita akan membahas tentang 25 Desember itu. Dan beruntungnya ketika teman-teman melihat sampai selesai hingga paham apa yang terjadi di tanggal 25 Desember besok. Kita amati saja, ya kan? Mungkin ini lebih spesial ketika teman-teman punya kerabat yang non-muslim, Nasrani, punya teman kerja Nasrani, punya sahabat Nasrani, dan besok tanggal 25 Desember apa yang harus kita lakukan? Maka coba kita lihat, dengarkan apa yang akan saya sampaikan, yang sumbernya pun juga dari mantan Nasrani yang sekarang menjadi pendakwah agar kita tahu tentang Kristenisasi yang sudah dikonsep secara mendunia, secara global. Oke ya. Jadi sebenarnya tanggal 25 Desember itu apakah benar-benar hari kelahiran Yesus yang menurut Nasrani adalah Tuhan? Maka kita harus tahu dulu. Ini menurut Hajah Irene Handono. Beliau mantan Kristiani yang sekarang membuka semua muslihat-muslihat gereja. Kita memang punya pedoman lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya wes agamamu. Agamaku, jadi bebas. Tapi ini hanya khusus Islam, sedangkan Kristen tidak. Mereka mewajibkan penganutnya agar supaya semua domba yang tersesat yang belum memeluk agama Nasrani agar masuk ke sana, agar masuk ke agama Kristen. Itu tugas mereka. Salah satunya yang mereka lakukan adalah dengan metode menangkap menangkap ayam menggunakan umpan. Karena kalau Kristiani ingin merusak akidah Islam dengan terang-terangan nggak bisa. Susah. Tapi kalau menggunakan metode menangkap ayam dengan umpan, ini bisa. Apa contohnya? Misal sekarang udah gencar sekali pihak-pihak Kristiani ini memberikan sembako gratis, beasiswa pendidikan, hitanan massal. Jadi itu semua sedekah atau kasih sayang yang embel-embelnya nanti kristenisasi. Lalu yang paling penting adalah yang mereka terapkan metode menangkap ayam dengan umpan ketika kita lebaran. Ya. Biasanya kan kita dalam satu tahun itu mesti berurutan, kita berpuasa, lebaran, lalu Natal. Kemarin kita sudah lebaran dan coba kita amati teman-teman Kristiani kita. Apa yang mereka lakukan kepada kita? Mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, teman-teman. Mereka melakukan. Kita mengira, wah mereka baik sekali ya. Mereka peduli kepada kita ya. Padahal itu adalah instruksi dari gereja pusat. Instruksi para pendeta di gereja pusat itu menginstruksikan semua Kristiani sedunia agar ketika hari raya Idul Fitri mereka harus mengucapkan selamat kepada kaum muslim siapapun itu. Tujuannya apa? Ketika tiba di hari Natal, kaum muslim mengucapkan selamat Natal. Itu tujuannya. Maksudnya kenapa kok hanya punya tujuan mengucapkan selamat Natal saja? Oh, ini sudah ranahnya akidah. Ketika kaum muslim mengucapkan selamat Natal, itu tandanya kaum muslim meyakini bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu adalah syirik, sesat. Tapi ada beberapa pendapat kaum muslim juga. Ada beberapa pendapat yang bilang, oh tidak mas, saya tidak memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tidak. Tapi saya memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Coba kita bahas, 25 Desember apakah benar lahirnya Nabi Isa alaihissalam? Ternyata tidak. Nabi Isa tidak dilahirkan tanggal 25 Desember, melainkan yang lahir di tanggal 25 Desember adalah Dewa Matahari. Kisahnya seperti ini, teman-teman. Suatu ketika
Raja Romawi Konstantin ya, ini mengadakan konferensi. Mengadakan konferensi itu kisaran di tahun 325 Masehi. Di saat itulah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Jadi sebelum 325 Masehi, Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana proses pengangkatannya? Ini adalah kepentingan politik. Ketika Romawi ingin menjajah Jerman, lalu berhasil semuanya dan segala macam, dan Kaisar Romawi ini tertarik masuk Katolik, mengajak warganya untuk masuk Katolik, warganya nggak mau karena khawatir, takut pesta pora rakyat Romawi ini dihapus. Karena mereka punya kebiasaan pesta pora, perayaan hari raya, setiap malam tanggal 25 Desember itu mereka merayakan, begadang, main gitar, mabuk-mabukan, minum-minuman, makan-makan segala macam sepanjang malam, berfoya-foya untuk memperingati Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Lalu Kaisar Romawi berpolitik. Loh, warga Romawi gak usah khawatir kalian kehilangan kebiasaan ini, karena Yesus juga lahir di tanggal 25 Desember. Maka kalian masuk agama Katolik, perayaan itu tetap dilaksanakan. Bangsa Romawi akhirnya menyimpulkan, oh berarti Yesus ini adalah anak Dewa Matahari. Diiyakan sama pendeta Romawi. Akhirnya muncullah simbol, setiap ada patung Yesus itu di belakangnya ada bundaran. Itu adalah matahari, simbol Dewa Matahari. Makanya ketika ada umat Islam yang memiliki statement kita tidak memperingati hari lahirnya Tuhan, tapi memperingati hari lahirnya Nabi Isa, itu juga sesat. Yang benar adalah mereka memperingati hari lahirnya Dewa Matahari. Ini juga syirik. Karena tanggal 25 Desember itu bukan lahirnya Nabi Isa, melainkan Dewa Matahari. Nah itu. Nah memang itulah niatan utama kristenisasi. Mereka menginginkan kita kaum muslim meyakini bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Kita harus pelajari ini karena ini politik. Dan sejarah ini tercatat di buku-buku para pendeta, namun tidak disampaikan kepada jamaah. Jadi Kristiani pun mayoritas 90% itu tidak tahu tentang sejarah ini, bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan itu pada tahun 325 Masehi. Mereka tidak tahu, dan pendeta menyembunyikan ini tentang kepentingan politik, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Mereka tidak tahu sejarah ini. Makanya para pendeta pun mewanti-wanti agar sejarah ini tidak sampai diketahui oleh para jamaah Nasrani. Kalau mereka tahu, pasti akan mereka shock, terhentak, lalu berpikir ulang. Makanya teman-teman harus tahu ini. Kaum muslim pun juga harus sadar bahwa ketika mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kita jangan terpengaruh untuk mengucapkan selamat Natal. Entah apapun alasanmu. Oh enggak mas, aku ini memperingati lahirnya Nabi Isa. Salah, Nabi Isa enggak lahir tanggal 25 Desember. Nabi Isa itu lahir di Palestina, di Bethlehem, dan di sana tidak ada pohon cemara. Sedangkan kenapa simbolisnya Natal itu cemara? Juga politik semuanya ini, politik semuanya. Maka teman-teman, tanggal 25 Desember ketika kita punya teman, punya kerabat, punya rekan kerja yang agamanya Katolik Kristen, tak perlulah mengucapkan selamat Natal, tak perlulah. Bagaimana langkah atau sikap kita selaku sahabat misal? Selaku hubungan kekerabatan untuk menyambut tanggal 25 Desember yang biasa-biasa saja. Hadiri makanan, hadiri acaranya, amati makanannya, halal haramnya bagaimana, tanpa kita memasukkan kepada dalam hati ini bahwa kita ikut merayakan. Tidak, kita hanya menghargai, dan menghargai itu tanpa harus kita mengucapkan Natal. Karena ketika kita mengucapkan Natal dan kita sudah tahu, sebenarnya kita sudah tahu kan, Nabi Isa itu bukan Tuhan dan Yesus bukan Nabi Isa. Karena
Nabi Isa menurut kita itu bukan Yesus yang lahir di tanggal 25 Desember. Kita ini sudah tahu. Tapi kenapa kok tetap mengucapkan selamat Natal hanya ditamengi landasan toleransi? Ini saya rasa kelemahan mental kita sebagai kaum muslim. Dan memang muslim ini semakin di akhir zaman, sebelum khalifah, sebelum khilafah muncul lagi, tameng keimanan kita memang rapuh. Toleransinya berlebihan hingga muncullah Islam liberal. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tanggal 25 Desember, mohon diperhatikan lagi ucapan saya dan silakan keputusan ada di tangan Anda semuanya. Mau mengucapkan selamat Natal atau dengan cara yang lain yang tidak menyakiti mereka. Oke, bijaklah dalam menerapkan toleransi antar beragama. Kita tidak mengucapkan selamat Natal, teman kita tidak akan memusuhi kita. Kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada kerabat kita tidak akan pisah rumah. Kita akan tetap satu atap dengan kerabat, kita tetap satu kantor dengan rekan kerja, kita tetap nongkrong dengan sahabat. Meski tanpa mengucapkan selamat Natal, teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.